wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nasallallahu lana wa lakum al-jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani wa jazakumullah. Para hadirin hadirat seluruh yang hadir di majelis yang mulia ini, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana dinaungi sayap-sayap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana Allah membangga-banggakan penyebutan majelis ini di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara penduduk langit. Oleh karena itu, bersyukurlah panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang setelah maghrib biasanya bekerja, kumpul bersama keluarga, nonton TV atau ngerumpi. Daripada seperti itu, monggo kita hadiri majelis seperti ini. Tidak harus di sini, bisa di mana-mana. Bahkan yang uzur tidak bisa hadir, hendaknya seseorang tidak kosong hatinya dari menuntut ilmu. Karena di zaman modern sekarang ini, Allah mudahkan seluruh orang. Bahkan yang miskin sekarang sudah punya HP, Pak. Zaman dulu HP bagi yang kaya saja. Sekarang seluruhnya punya HP. Bahkan ada paket datanya. Dibuka itu YouTube, dibuka itu internet, dicari kajian-kajian para ustadz yang terpercaya ilmunya untuk menambah keimanan. Karena barang siapa yang berjalan suatu jalan menuntut ilmu, maka niscaya akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ternyata kemudahan atau kesulitan menuju surga itu terkait dengan semangat tidaknya seorang menuntut ilmu. Walaupun ketika kita belajar sering lupa, tidak paham-paham, bahkan sering ketiduran gitu ya, itu masih mending daripada tidak sama sekali. Sudah pernah saya ceritakan, seorang yang sudah sepuh mengeluh kepada salah satu seorang syekh di Arab sana, wahai syekh, wahai guru, saya kalau belajar nggak hafal-hafal, suka lupa. Bagaimana ini? Apakah tidak bermanfaat? Beliau menjawab, bukankah cukup ketika Rasulnya mengatakan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Bukankah cukup ketika Allah mudahkan engkau jalannya menuju surga? Tidak perlu sampai harus juara satu di kelas gitu ya. Itu plus-plus gitu. Harusnya gitu, lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, jangan kemudian merasa sedih, kemudian tidak hadir lagi ke majelis karena merasa kurang mampu. Jangan ya. Kalau misalnya kita tidak mampu yang terbaik, jangan jadi orang yang terburuk, yaitu orang yang tidak menghadiri majelis ilmu waliyadzubillah. Masyaallah muslimin wal muslimat, pertemuan seri yang selanjutnya ini
berkaitan lanjutan tentang akhlak mulia. Pertemuan pertama sudah kita sebutkan urgensi akhlak mulia, akhlak yang baik. Pertemuan kedua sudah kita sebutkan dalil-dalilnya juga tentang bagaimana kita mendapatkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ada dua. Akhlak memang bawaan sejak lahir. Misalnya sudah pinter lah ini, sudah akhlak mulia. Kalau kita melihat orang-orang muslim itu, mereka tidak belajar Islam, tapi kok ada akhlaknya yang baik. Betul, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada atau bahkan banyak yang mempunyai akhlak mulia, suka menolong, sabar, atau suka kebersihan dan sebagainya. Selama fitrahnya tidak rusak karena lingkungannya buruk atau dia mempelajari yang tidak baik, maka tetap baik itu orang. Dan jenis yang kedua sudah kita jelaskan juga, akhlak ada yang diperoleh dari belajar, diperoleh dari usaha, baik belajar atau karena lingkungan. Dia ketika lahir tidak mempunyai akhlak itu, tapi karena lingkungannya baik, maka dia ikutan. Atau lingkungannya tidak baik, ikut pengajian sehingga tahu. Nah, poin yang kedua ini maka akan kita bahas lanjutannya yang sebelumnya, yaitu macam-macam atau akhlak mulia seorang mukmin, seorang muslim. Karena ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ini pentingnya ini. Jika semuanya Allah ciptakan langsung, kalau hanya sekedar suka berbuat baik atau suka kebersihan, nah itu tidak usah muslim selalu bisa, selama fitrahnya lurus. Negara muslim itu lebih bersih daripada muslim ini, karena fitrahnya masih lurus. Nah, ada hal-hal yang Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak, berarti akhlak sudah ada. Boleh itu kami memakai akhlak, kata Nabi. Saya datang untuk menyempurnakan akhlak, berarti akhlak sudah ada, tapi kurang sempurna. Nah, sempurnanya ini harus dengan belajar, akhlak yang Allah sebutkan di Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu saya sebutkan satu atau dua, Pak? Satu ya. Di antara akhlak yang ringan dipelajari tapi tidak mudah dipraktekkan, yaitu murah senyum. Ketika Nabi bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu atau saudarimu itu sedekah. Ternyata sedekah itu bukan hanya harta. Kalau tidak punya harta, maka kita masih bisa sering sedekah, yaitu dengan senyum, murah senyum. Tapi bukan murahan ya. Kalau murahan itu senyum terus jalan-jalan itu tidak bagus juga. Tidak ada sebab. Tapi ketika ada sebab, saudara bilang, ya, orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, kita menyapa, kita mengucapkan kata-kata yang baik, apalagi plus salam, assalamualaikum. Yang terbaik adalah yang mengucapkan salam duluan, plus senyum, luar biasa itu. Hanya yang pertama adalah senyum, dan seterusnya itu nanti merupakan efek yang akan diperoleh masyarakat itu dengan efek yang baik ketika akhlak ini terpuji. Walaupun mungkin akidahnya pas-pasan, selama dia masih muwahhid, tidak terlalu detail tahu tentang akidah, tapi akhlaknya baik, itu malah kadang bisa kokoh suatu masyarakat seorang mukmin. Apalagi ketika ditambah akidahnya baik, kuat, kokoh, plus akhlaknya mulia. Nah, ini luar biasa. Itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau merupakan orang yang punya akhlak mulia dan diikuti para sahabat. Jadi agama ini bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, haji, umrah, atau puasa bentar lagi insyaallah ta'ala, tapi agama ini juga akhlak.
Bahkan akhlak salah satu amal soleh, ya, kalau kita boleh sebut, yang ditimbangan sangat berat, yang bisa mengantarkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, azza wa jalla. Kemudian pertemuan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan penyebutan akhlak-akhlak mulia. Akhlak-akhlak mulia. Di antaranya adalah setelah murah senyum kita ngapain nih Pak? Nah, ngasih duit gitu ya, sedekah segala gitu. Nah itu masalah ya. Nah ini mumpung belum ngantuk ini yang mungkin jarang diketahui, saya akan milih dulu halaman 16 Pak. Halaman 16, yaitu akhlak tadawul. Dalam bahasa Arabnya tadawul. Tadawul itu apa? Akhlak masa bodoh pada tempatnya. Masa bodoh pada tempatnya. Tidak terlalu mungkin sesuatu yang kurang penting. Ini akhlak ini. Ya. Betul. Kata Imam Syafi'i, ini merupakan orang yang berakal, mempunyai akhlak tadawul. Tadawul itu sifat kebiasaan orang merasa acuh, tak acuh pada tempatnya. Nanti saya sebutkan contohnya. Adapun dalilnya di Sahih Bukhari, hadis panjang Ummu Zarah, seorang sahabiah bernama Ummu Zarah, menceritakan di antara wanita ada yang memuji suaminya, dan Rasulullah mendengarkan dan tidak mengingkari, menunjukkan ini akhlak yang terpuji. Beliau mengatakan, zauji, suamiku, idza kharaja asida, kalau keluar seperti singa, pemberani, enggak takut musuh. Bukan singa yang suka nyapa orang lain, tapi enggak, ini maksudnya yang positif. Wa idza dakhala bahida, kalau masuk rumah seperti anak singa, manja-manja, imut-imut gitu ya. Walaupun sudah beribawan, ya, saya ini motor dikit. Walaupun menyeramkan di luar, ditakuti musuh, disegani kawan, kalau masuk rumah ada anak-anaknya, ada istrinya, bahida, kayak anak singa gitu ya, imut-imut, kayak kucing gitu ya. Jadi suka dibelai dan sebagainya, tidak menakutkan kepada istrinya dan anak-anaknya. Wala yas'al amma ahida, dan suamiku dipuji orang tersebut dan disenyumi Nabi saja, berarti ini akhlak mulia. Kalau beliau masuk rumah tidak suka mungkin, tidak suka menanyakan sesuatu yang ditinggalkan tadi. Keluar rumah rapi, pulang rumah kayak kapal pecah. Pernah lihat Pak sering? Berangkat kerja, rumah rapi, pulang-pulang, yang punya anak kecil terutama, kok kayak kapal pecah ini. Nah, yang akhlaknya nggak tahu tentang ini, ya, belum belajar ini, atau memang suka mungkin masalah kecil, akan dimarahi istri, anaknya akan dipukuli. Kamu kerjanya apa saja selama ini? Saya sudah banting tulang di luar sampai patah gitu. Kok ini berantakan seperti ini? Ngapain saja? Anakmu juga dididik yang benar gitu. Berantakan. Nasi berceceran di mana-mana. Ya. Kemudian basah di mana-mana dan seterusnya. Kira-kira saya tanya ibu-ibu digitukan gimana? Padahal seharian sudah ngurus anak, anaknya kecil banyak lagi. Satu aja karena repot Pak ya. Yang sudah berangkat ibuku, berangkat ini, istri masak, istri apa dan sebagainya, sudah capek. Pulang malah dimarahi karena tidak punya akhlak tadawul. Dalam Islam tadawul istilahnya adalah wa idza dakhala wa la yas'al amma ahida. Kalau masuk rumah itu sesuatu yang kecil tidak perlu dibuka, mungkin biarin saja.
selama tidak menyelisih syariat. Dari ini ya, selama keluarga tidak menyelisih syariat, selama sudah berusaha, ya, maka hal-hal yang remeh hanya berantakan sedikit ya, biarin saja ya. Kalau kita pulang, istri sudah capek, kita marah-marahi, nah, kira-kira betah nggak ini ibu? Ya, betah atau terpaksa gitu. Makanya ayo kita bapak, ibu juga, ibu juga nih, bapak akan ngomong di rumah, gitu, gantian ibu yang belanja ke pasar atau kadang yang bekerja ibu, bapak lagi ya, free day dari Ahad gitu ya, atau hari Jumat. Ibunya pulang malah berantakan ini. Bapak nggak biasa nyapu. Kalau nyapu mungkin nggak bersih. Ngomong satu anak aja bingung ini bapak, apalagi banyak anak ini. Nah ini ibu-ibu juga masuk, jangan langsung diungkit-ungkit. Ini gimana kok? Ini nggak ada tempatnya, mana sendok ukuran dan sebagainya. Astagfirullah, ini sesuatu yang kecil bisa menjadi besar kalau tidak kita sikapi dengan akhlak tawadhu, acuh tak acuh pada tempatnya. Kalau masuk itu, ya, walaupun kita lihat apa pecah, pertama jangan kita ungkapkan rasa sedih dalam hati, walaupun dalam hati sedih ya, Allah ini kayak gini, tambah pusing saya gitu ya. Tapi tampakkan keluarga dengan senyum. Kalau perlu dipuji, alhamdulillah, bunganya indah ya gitu ya, di mana-mana gitu. Sedikit sarkas gitu ya, menyindir gitu ya, masalah, tapi dengan senyum gitu. Nanti anak akan melihat, oh ternyata bapak saya baik, tidak pemarah, tidak keras orangnya. Baru dinasihati, ayo saya bantu gitu dan sebagainya. Rasulullah SAW sendiri ketika ada tamu, kemudian kan beliau berpoligami Pak ya, jelas nih, semuanya sepakat. Ya, Rasulullah mempraktekkan poligami, ya, dan itu baik bagi yang mampu terutama, ya, dan bagi yang tidak takut bukan mas gitu ya. Nah, datang istri yang lain, si madu itu membawa makanan. Ada Aisyah di sini, ada tamu lagi. Ini kisahnya terkenal sekali di kalangan manusia. Kemudian Nabi terima atau Nabi melihat karena Aisyah cintanya kepada Nabi sangat tinggi, beliau cemburu, langsung ditampar dan dibanting itu nampang, langsung berantakan itu makanan. Padahal ada tamu Rasulullah SAW. Apakah Nabi langsung marah? Kurang ajar atau gimana, ada tamu loh, bantingnya jangan di sini, bisa loh, gitu. Dalam rumah gitu. Tidak. Beliau Rasulullah malah mengatakan, warat ummuhum, ibu kalian, wahai jamaah gitu ya, ibu kalian wahai tamu lagi cemburu gitu kan ya. Oh biasa Rasulullah ini tidak mudah marah. Beliau ghaful, merasa cuma aja apa-apa, berantakan ya bisa dibersihkan ya. Tapi kalau cinta berantakan ini sulit ya. Cinta berantakan sulit, tapi kalau marah berantakan mudah insya Allah. Justru ketika rumah kita berantakan, menunjukkan anak kita masih sehat, istri kita juga masih sehat. Tapi kalau bersih rumah ini berhari-hari, berminggu-minggu, wah ini nggak punya pasangan mungkin, nggak punya anak. Makanya kita syukuri sebelum mereka keluar dari rumah kita, anak kita berangkat ke pondok misalnya, mereka menikah, maka apa yang ada di rumah berupa keributan, berantakan dan sebagainya, kita punya akhlak tawadhu. Dalilnya sangat banyak yang dipraktikkan Rasulullah, sahabat dan ulama. Di antara sahabat yang lain ini dari terakhir ya, ada sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat senior. Beliau sudah sepuh, sudah punya istri, tapi ingin poligami. Sudah sepuh, sudah berubah Pak. Itu biasa gitu. Apa dalam syariat boleh, di Arab juga biasa. Gimana kita biasakan di sini ya? Jangan yang mudah saja ini yang seperti itu. Jadi intinya, Mughirah bin Syu'bah
ceritanya beliau ingin menghibah, meminang, melamar seorang wanita. Dia udah punya istri. Ketika meminang, tidak tahu ternyata, jadi ketika beliau ke tempat rumahnya calon mempelai ini, di satu waktu tidak tahu beliau ya, tidak sengaja ternyata ada saingannya ya. Jadi pemuda yang lebih muda, yang lebih cakep datang juga ke rumah itu. Kalau misalnya tahu beliau sudah ada yang meminang, nggak boleh nih. Tapi karena beliau belum tahu, pemuda tadi juga belum tahu, akhirnya masuk rumah semuanya. Ya. Satu sofa gini ya, satu kursi. Mughirah, sahabat senior sama masih muda tadi, meminang wanita di situ. Dan itu ada walinya dan yang lain. Intinya wanita ini agak bingung mau menerima lamaran sahabat senior, gitu ya, banyak ilmunya, gitu. Ketemu Nabi, apa pemuda ini walaupun ilmunya biasa tapi ganteng ya misalnya gitu, pengen yang perfect gitu, wah sulit ya. Tapi Mughirah bin Syu'bah ini cerdas, ingin menampakkan suatu akhlak taghobul yang disukai wanita ini di hadapan calon mempelai tadi, maksudnya yang dipinang tadi dan laki-laki ini. Pemuda ini namanya pemuda kurang pengalaman, Pak. Jadi Mughirah ngomong gini di hadapan wanita yang dipinang tadi. Ini lagi saingan nih Pak ya, saingan yang sehat. Wahai pemuda, ini bahasa saya, bahasa Indonesia yang muda. Wahai pemuda, apa pendapatmu tentang ilmu hisab? Bagaimana pendapatmu tentang matematika kayak kita ya, dalam rumah tangga? Kalau diterapkan dalam rumah tangga, dengan PD-nya laki-laki tadi supaya mengikat wanita tadi mengatakan, saya orangnya sangat perfect gitu dia ya. Segala sesuatu baik kecil atau besar saya perhitungkan, saya kalkulasi, harus ada LPG-nya gitu. Uang masuk catat, uang keluar catat, pokoknya saya sangat detail gitu. Berharap wanitanya memilih pemuda tadi. Jawabannya ditunggu-tunggu oleh Mughirah tadi. Kalau saya tidak, kalau saya sebelum saya keluar rumah, di pojok rumah saya taruh dompet gitu. Kalau bahasa kita dompet, zaman dulu kis kayak seperti kain, ya, kain seperti kasrut itu lah ya, kain kemudian ditaruh di situ uang, koin-koin, emas perak. Gitu. Saya taruh di pojok rumah, saya keluar rumah. Kalau saya pulang dari luar, kemudian saya melihat kok kosong atau berkurang, saya tinggal nambahin saja gitu. Enggak saya cek, enggak saya perhitungkan, ditulis matematika itu kalau saya enggak. Simple saya orangnya gitu ya. Saya tinggalkan uang di situ, kalau kosong saya taruh lagi, itu aja simple. Akhirnya wanita tadi otomatis pilih Mbah Mughirah bin Syu'bah. Ya. Karena takut kalau nikah sama pemuda, nanti hidupnya sulit ini. Sudah memasukkan dikit, diperhitungkan lagi, mau jajan takut nggak boleh, padahal cilok gitu kan ya. Tapi nggak tahu bisa menangkan ada cilok nggak. Kalau Mughirah enggak, simpel. Karena beliau lebih pengalaman, akhlak tahu, akhirnya pinangan Mughirah diterima, beliau mendapatkan wanita tadi dan pemuda pulang dengan sedih. Gitu ya. Jadi poinnya di cerita yang menarik ini adalah akhlak taghobul. Jadi selama memang keluarga kita atau orang lain, jadi akhlak ini bukan diterapkan pada orang rumah saja, tapi untuk teman juga, Ya. Misalnya Rasulullah, ini contoh tadi ya, ketika sholat kalau mendengarkan ada yang keluar angin, menurut ya keluar angin, ada suaranya gini, udah Rasulullah nggak nanyakan siapa tapi tidak, mungkin menanyakan tapi malu lah ditanya, ngomong saya enggak, kita wudhu semuanya aja gitu, daripada kita ketawa. Jadi simpel, ya, nggak perlu mungkin. Kalau misalnya teman, ya, selama tidak menyelesaikan syariat, kita ketemu, kok kita nggak suka, nggak perlu diutarakan. Ini pakai baju kemarin, kok nggak ganti-ganti? Ini saya kasih duit.
Pokoknya hal-hal yang remeh itu tidak perlu selama tidak menyusul syariat. Pokoknya di situ baik itu kepada teman, istri atau kepada yang lain. Sedikit tambahan ya, tambahan cerita Mughirah sahabat tadi. Beliau suatu hari pengen nikah lagi Pak. Pengen nikah lagi. Pengen meminang yang ketiga atau yang keberapa ini ya. Intinya bukan kelima lah ya. Nggak boleh kelima, ketiga atau keempat. Beliau meminang lagi ya, pada wanita yang ketiga atau keempat. Dan lawannya juga pemuda lagi, cuman tapi kalah kali ini. Kalau ini kalah beliau. Saya lupa itu beliau lawannya pemuda atau senior juga. Intinya ketika mau lamar, salahnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini nanyakan kepada saingannya tadi. Dia nanyakan, dia sudah punya suami kok belum? Padahal dia ternyata saingannya jawabannya adalah dia sudah punya laki-laki. Maksudnya adalah bapaknya gitu. Dia sudah punya laki gitu. Itu adalah salah takiyah ya, bukan takiyah atau tauriyah. Dalam kondisi tertentu, dalam persaingan seperti ini atau apa itu tidak masalah. Ya. Dia jawabnya dia nggak mengingkari dia belum punya suami, nggak jawab gitu, tapi dia sudah punya laki. Tapi dalam hatinya niatnya laki adalah bapaknya. Kan bener ya? Dia sudah punya laki pertama. Itu bapaknya. Akhirnya Mughirah sedih. Oh ternyata udah punya itu. Cari yang enak gitu. Monggo. Ya, jadi orang Arab gitu ya simpel. Nikah. Sekarang birokrasinya sulit. Melewati isi pertama dulu, kedua dulu, memerintah dulu, harus dicek apa alasanmu ini. Yang pertama masih saya dan sebagainya. Belum nanti harus pakai surat. Ya. Pernyataan siapa. Jadi intinya setelah tanya ke saingannya ini, ternyata sudah punya laki, akhirnya udah jadi. Ketika jalan, kok ada walimah gitu ya? Kok sudah lelaki yang ditanya tadi kok gandengan dengan wanita beliau? Akhirnya nanya Mughirah, katamu tadi kemarin itu si wanita tersebut sudah punya laki, kok kamu nikahin gimana sih? Ya maksud saya itu laki itu bapaknya gitu ya. Aduh, kalah ini sekarang. Jadi pinter-pinter kepengen meloncat ya kadang-kadang kepreset tuh ya, luar biasa. Jadi ini tambahan saja bahwasanya ternyata Rasul mencontohkan akhlak mulia di hadis Ummu Zur'ah tadi, dan para sahabat juga melakukan. Jadi kadang rumah tangga itu retak, kapal karam bukan karena hal yang besar, tidak ada bom di kapal bukan, tapi hanya hal yang kecil, lubang kecil gitu ya. Hal yang sepele kan. Bapak lagi sibuk mau buru-buru kerja, naruh handuk di sembarangan, istri ngomel-ngomel 5 hari 5 malam gitu, sampai bapak nggak betah di rumah, nyari yang lain lah gitu. Saya ini kan gara-gara yang remeh. Ya, jadi kita boleh lah kita nasihati, cuman jangan terlalu keras, apalagi urusan yang seperti itu ya. Kita legowo lah, hanya sekedar di pandangan mata nggak enak tidak masalah, tapi kalau di pandangan syariat nggak enak, nah ini baru nggak boleh, baru kita tegas di situ, bukan keras. Jadi itu akhlak tawakkul. Nawawa tawakkul itu humat ya, atau berdoa amat pada tempatnya. Supaya melengkapi, bukan berarti kita kemudian humat atau berdoa amat tidak pada tempatnya. Misalnya istri maksiat, menggunjing orang lain, akhlaknya buruk, kok kita diamkan saja? Nah, ini nggak boleh, tercela. Ini bukan akhlak tawakkul atau umat yang syar'i ya. Terbiasa, jadi akhlak ini sangat penting. Bukan suatu aib ketika kita yang kecil-kecil kita biarkan saja. Sudah. Kemudian jadi referensinya macam-macam ya, dari mausu'ah, al-akhlak dan yang lain. Jadi pemirsa, tidak semua di PDF ada. Tidak semua di PDF ada, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, ini penting ini ya.
Sebenarnya ada hal yang saya sampaikan ini mungkin yang baru bagi panjenengan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang tidak baru. Cuma majelis kita ini karena majelis saling mengingatkan tanasau, ya tanasau, tawasau bil haqqi. Saling menasihati dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di antara akhlak yang mulia, karena waktunya maka saya pilih adalah jujur, Pak. Dalam Islam namanya asidqu, jujur. Ini dalilnya sangat banyak, bukan banyak tapi banyak di Al-Quran, Sunnah, dalam para salaf dan sebagainya. Adapun Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bersamalah, ya, bersama orang yang shadiq, yang jujur. Bersamalah orang-orang yang jujur bersama. Ketika Allah memerintahkan kalian bersama dengan orang yang jujur, bersama dengan orang yang jujur, berarti Allah juga memerintahkan dia jujur. Ya, jujur. Karena tidak ada gunanya ketika kita diperintahkan untuk bersama orang jujur, sedangkan kita pembohong, tidak suka jujur. Dan jujur ini baik jujur dalam perkataan, jujur dalam hati, atau jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Dan jujur ini menghantarkan orang kepada kebaikan dan kemudian surga. Nah, sekarang dalil yang dari hadis Rasulullah SAW. Agak panjang saya singkat. Wa inna sidqa yahdi ila al-birri, wa innal birra yahdi ila jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Jadi salah satu syarat masuk surga itu jujur. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur berarti munafik. Baik munafik ringan atau berat. Ayatul munafik salah. Tanda kemunafikan itu 3, di antaranya idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong bohong. Kalau ngomong perbuatannya tidak sesuai perkataannya, itu juga tidak jujur. Perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, tidak jujur juga. Atau perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya ke sana, tapi perkataannya ke sini. Perkataannya ke sini, tapi amalannya ke sana. Ini tidak jujur juga. Dan jujur ini jujur kepada Allah dan jujur kepada makhluk. Jadi sebelum kita jujur kepada makhluk, kepada keluarga kita, kita wajib jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita harus jujur untuk menjalankan konsekuensi syahadat. Salat jujur, zakat jujur, puasa jujur. Bentar lagi puasa insyaallah. Kalau kita tak jujur sambil wudu nyeruput satu tekuk, padahal Allah Maha tahu. Sambil di kamar mandi minum air. Ketika Ramadan ini aja ya, sudah kuat ya nanti Ramadan insyaallah puasa jujur. Ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tobat, jujurlah kepada Allah. Berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Orang yang tidak jujur mau tobat sudah niat mau mengulangi maksiat, ini tidak jujur. Ya. Orang yang jujur adalah tobatnya nasuha atau bahasa ribah istilah lainnya. Tobat yang jujur. Ini tobat sudah niat mau mengulangi lagi. Wah, nggak apa-apa saya nanti lagi, saya akan tobat lagi sambil ini ya, tobat sambil. Tapi syarat tobat adalah dia harus berazam untuk tidak mengulangi. Tapi namanya manusia kadang syahwatnya naik, bermaksiat lagi, tobat lagi. Tapi tidak tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jujur kepada manusia. Tidak suka berbohong. Perkataannya sesuai dengan perbuatannya dan sebaliknya.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq, ya. Coba ya. Disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ini Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, karena kejujurannya tingkat tinggi, mengalahkan seluruh manusia kecuali para nabi. Jadi derajat para nabi di bawahnya itu Abu Bakar As-Siddiq langsung. Jadi para sahabat selain Abu Bakar As-Siddiq itu kalah semuanya. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa dan sebagainya, kalah semuanya. Karena punya sifat shadiq. Shadiqnya sangat tinggi, pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Siddiq, bukan shadiq saja, tapi siddiq. Kejujurannya sangat tinggi sekali. Baik beliau jujur dalam perkataan, perbuatan, dan juga hati. Dan jujur ini, shadiq ini membenarkan apa yang Allah turunkan dan membenarkan dengan perkataan perbuatannya, dan juga jujur terhadap Allah dan Rasulnya, bukan hanya omongan, oh ya saya percaya, tapi tidak melaksanakan. Abu Bakar As-Siddiq contohnya lain. Ini populer juga hadisnya. Pagi hari setelah sholat subuh, Rasul menanyakan kepada sahabat, barang siapa kalian hari ini, padahal baru sholat subuh ini ya, barang siapa kalian yang sudah sedekah? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Barang siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Barang siapa yang sudah mengurusi jenazah? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Sahabatnya kalah ya, sampai Umar aja iri yang baik. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Bukan hanya pembenarannya terhadap wahyu tanpa pikir-pikir, akidah yang sangat kuat, tapi amal solehnya juga mengiringi keyakinannya. Hanya sangat penting sekali ini masalah jujur, sampai beliau punya lakop ahli jujur, sedih gitu, kalau bahasa kita ahli jujur. Dan ahli jujur ini, maksudnya kejujuran ini sangat penting dalam keutuhan rumah tangga atau masyarakat, bahkan bernegara bekerja ya, karena lagi rame ya. Kalau nggak jujur, mudah korupsi, betul apa betul? Kalau nggak jujur, pohon-pohon yang sebagai penampung hujan ditebangi sehingga banjir lagi. Banjir yang di Kalimantan itu betul lah ya, yang sekarang terbaru, betul atau betul benar ya? Yang di Kalimantan Timur atau ya? Belum lama ini, 2 hari yang lalu, betul atau AI? Ya. Semakin besar amanah orang, semakin dituntut kejujuran. Kita boleh mengandai sedikit lah ya. Kalau jujur, maka rakyat Indonesia ini makmur. Karena kita punya kekayaan seluruh bidang, tambang luar biasa, freeport gitu ya. Kalau dibagi itu, seluruh kaum muslimin terutama dan seluruh manusia di Indonesia ini makmur, tidak perlu bekerja ya, berapa puluh tahun ke depan untuk menikmati itu. Itu belum batu bara di Kalimantan, belum yang kedua pertanian, belum perkebunan, beda ya perkebunan, belum lagi perikanan, belum hasil-hasil bumi yang lain. Kaya sebenarnya. Makanya karena tidak ada kejujuran, dikorupsi dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, maka rakyat kayak hidup sendiri. Sudah susah ditariki pajak, gitu ya. Ya kalau yang kaya nggak masalah pajak, tapi yang miskin maka tidak adil. Ya. Islamlah yang adil, yang diambil hanya yang kaya, zakat mal, yang miskin malah yang dikasih. Tapi ini negara seperti ini kita doakan supaya dalam hidayah, sebaliknya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin ya, harus sabar. Jadi semakin tinggi amanahnya, semakin dituntut kejujuran. Yang kedua, kehidupan masyarakat. Ini kalau tidak ada kejujuran, ini saling mencurigai. Wah, ini jangan-jangan datang ke sini gitu kan ya. Seudon jadinya. Kemudian yang terakhir adalah di kehidupan keluarga.
kehidupan keluarga ini kejujurannya sangat penting sekali. Mas, atau lebih lembut sayang gitu ya, pulang malam-malam dari mana? Ikut Pak Bambang gitu, kan saya teman dekatnya, ya otomatis saya ikut kajian lah ya. Apalagi banyak pertanyaan, kadang saya isi 8 gitu. Padahal pulang dari maksiat gitu, bukan jenengan Pak ya, teman jenengan nggak tahu siapa itu. Nggak jujur dia. Efeknya karena ketika dia nggak jujur, lawannya bohong ya, lawannya berdusta, dia jadi ketagihan. Oh nggak apa-apa kalau saya pulang telat, saya nanti akan berbohong ke istri, berbohong ke istri lagi. Padahal saya main-main di rumah, di luar, tidak ngaji. Kemudian seperti itu, suatu hari ketahuan, istrinya kecewa karena dikabari, oh ternyata tidak ada di kajian, ternyata di sana nongkrong sambil minum khamr, baunya kecewa dan berantakan itu rumah tangga. Sebaliknya juga gitu. Dan ini sangat banyak kami dengar dan sangat kasihan sekali ketika istrinya tidak jujur karena sering megang HP, sering buka scroll internet, Facebook atau WhatsApp, ketemu mantan gitu kan ya. Dulu di sekolahan akhirnya menjalin hubungan gelap, selingkuh. Ya, selingkuh tidak jujur. Ini belum lama yang saya dengar itu. Padahal dianya bercadar. Ini sebenarnya bukan salah cadarnya, bukan. Tapi semakin kita berpegang teguh terhadap sunnah atau kewajiban, baiknya hati juga dicadari dari sifat yang buruk. Jadi singkat cerita, karena fitnah HP tadi, imannya juga lemah, tidak jujur kepada suami, dia menjalin hubungan lama kepada mantan dulu, padahal dia sudah hijrah tobat. Kemudian janjian di suatu tempat, ketika suaminya keluar, ketemu dengan mantannya dulu ini, kemudian singkatnya mereka berdua berzina, betul. Jadi dijemput mantannya itu tadi naik mobil itu, kemudian istrinya atau wanita yang tadi teringat ingin tobat gitu ya, baru ingin tobat. Mas, gitu, kita sudahi aja hubungan ini. Si mantannya tadi marah, merasa tidak enak gitu. Akhirnya dicekek, dibunuh wanita tadi di dalam mobil. Karena dia ingin menyudahi hubungan gelap tadi. Udah, saya punya anak, saya punya suami, kita udahi aja hubungan gelap ini. Akhirnya laki-laki tadi marah, langsung dicekek, dibunuh, meninggal di tempat dalam keadaan masih junub. Jadi maksiat, dari zina. Akhirnya singkat cerita, karena dia mati, kemudian bingung laki-laki ini mencari masjid. Akhirnya wanita tadi dilempar di depan masjid. Kemudian ditemukan orang di situ, akhirnya seperti itu ya. Jadi gara-gara tidak jujur kepada suami, taunya suaminya istrinya baik, akhlaknya mulia, tapi di belakang itu HP-nya. Padahal sebelumnya suaminya tahu kalau dia HP-nya ada chat laki-laki gelap. Ya. Sudah diambil HP-nya, kartunya sudah dipecah, HP-nya sudah dibanting. Harapannya istrinya tidak melonjak, tapi ternyata dia sudah terlanjur hafal nomor HP mantannya tadi. Diam-diam selingkuh, dikira suaminya oleh suami dia udah tobat, tapi ternyata sudah terlanjur hafal ini. Dan bayangan si dia ini fitnah lawan jenis. Ketika kita tidak punya akhlak dan juga iman yang kuat. Jadi suami tadi mau sedih gimana, mau seneng ya gimana gitu ya, jadi kasihan. Gara-gara tidak jujur. Jadi ketidakjujuran ini kadang membuat kerusakan rumah tangga. Cuman saya tambahin,
Dalam kondisi tertentu boleh kita tidak jujur. Pertama, dalam kondisi terpaksa. Anda ditodong, ayo murtad, ditodong pistol beneran ya, bukan pistol mainan. Jadi istilah fikihnya adalah ikrah munci, yaitu paksaan yang secara akal dan adat ini pasti akan dilakukan. Bukan dari anak kecil yang mainan, ayo gitu ya. Atau anak besar yang pistolnya mainan, bukan. Tapi memang benar, bola sudah di sini. Atau keluarganya akan diancam. Maka ini terpaksa ada masalah. Lafadznya ngomong kekufuran, tapi hatinya masih iman, kan? Ini kejujuran yang rukshoh, ya. Kejujuran yang rukshoh. Yang kedua adalah ada hadisnya dari Rasulullah, saya singkat. Bohong boleh, salah satunya di antara suami istri, betul. Antara suami istri dalam kondisi tertentu boleh kita bohong, boleh. Dalam kondisi seperti tadi, saya mau tobat ini, jadi pulang dari maksiat. Saya mau tobat, sudah tobat. Tapi ditanya istri, tadi dari mana? Berangkatnya katanya mau kajian ke Al-Falah, ya, Al-Falah. Tapi kok pulangnya sampai jam 9. Dengan syarat dia sudah tobat, dia boleh bohong. Dengan syarat sudah tobat, besok tidak diulangi lagi, boleh bohong. Saya tadi kajian, kemudian pulang kajian saya ke rumah Pak Bambang gitu, atau Pak Heri, diundang makan gitu. Tapi jangan lupa untuk ngecek dulu kepada beliau supaya nanti ketika dicek tidak. Jadi boleh dengan tujuan supaya istrinya tidak marah, membenci suami, bahkan ingin minta khuluk, gitu. Jadi ada syariatnya. Jadi dengan tujuan merekatkan tadi, tapi tidak diulang-ulang, bukan sebagai aktivitas keseharian, bohong terus gitu, tidak ya. Tapi memang tujuannya untuk merekatkan tadi dalam keadaan yang penting, karena dapur mafasid yokoda malah jadi masalah. Dengan faedah penting adalah menghindari suatu kerusakan itu lebih dikedepankan, diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, yaitu jujur. Ya. Walau bisawab sekian. Jadi pertemuan yang kedua ini tambah berapa Pak? Tambah 2 akhlak mulia ya. Sebenarnya akhlak mulia itu banyak sekali. Di kampung saya itu minimal ada 20. Kita baru 3. Butuh 5 tahun Pak ya. Kecuali metode saya jelasin cepat. Nanti kampanye bisa cepat. Mudah-mudahan saya lanjutkan pekan depan dengan cara yang lebih cepat insyaallah taala. Mohon maaf karena 2 yang tadi menurut saya sangat penting sekali, yaitu acuh tak acuh pada tempatnya dan juga kejujuran. Karena saya melihat rumah tangga banyak yang terletak bukan karena kurang ilmu, bukan kurang ilmu agama yang dalam gitu, tapi kurangnya tentang akhlak. Yang kedua, bukan kurangnya kuatnya akidah, bukan, akidahnya sudah kuat, tapi kurangnya kepercayaan, kejujuran, dan juga akhlak tawadhu tadi. Kadang yang kecil dibesar-besarkan, sedangkan yang besar diremehkan. Nah itu kebalik, banyak orang yang kecil-kecil dibesar-besarkan, teh, kopi, tumpah dibesar-besarkan, tapi ketika maksiat bahkan akidah yang rusak malah dibiarkan. Ini kebalik ya. Di masyarakat kita sangat sedih sekali kesyirikan, kekufuran, merajalela, terutama masalah nakal, ikut-ikutan, merayakan, ya, seperti mereka, dan ini merupakan bagian agama, tidak dimasalahkan, tapi kalau masalahnya kecil malah dibesarkan. Ini terbalik. Makanya ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan pekan depan mudah-mudahan selesai penyebutan akhlak mulia ini. Insya Allah nanti lebih cepat ya untuk pekan depan, supaya kita tahu semuanya. Di sana ada lemah lembut, kezuhudan kepada manusia, malu, sifat malu, tawadhu, infak, ilm, dan sebagainya, rahmat dan seterusnya. Insya Allah kita selesaikan mudah-mudahan pekan depan tidak molor. Karena saya punya penyakit ngalor itu nih Pak kalau ngomong ini. Tapi insya Allah dalam kebaikan ya, tidak dalam keburukan. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Rasulullah SAW membangun menara bukan untuk keindahan. Bilal bin Rabah naik ke menara dan hanya 5 kali sehari. Tapi Rasulullah yang paling sering naik ke menara. Untuk apa? Melihat jiran-jiran masjid. Apakah mereka dipastikan tidur nyenyak, dipastikan sudah makan, sudah kenyang. Maka kalau Rasulullah naik ke menara itu dilihat ada dapur yang tidak mengepul, didatangi. Kamu hari ini kenapa nggak masak? Dapurmu nggak mengepul. Kami nggak punya gandum ya Rasulullah. Tidak ada syair, tidak ada daging. Maka Rasulullah akan memanggil Abdurrahman bin Auf, bendaharanya Rasul. Itu jiran masjid itu nggak ada daging, nggak ada ini, kamu kirim. Apakah sekarang menara masjid takmirnya sering naik untuk melihat nasib kiri kanannya? Kalau nggak, robohkan saja itu menara. Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi, tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. Bukan ditanya boleh atau tidak kas masjid itu beli beras orang miskin. Wajib. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Berabad-abad biasanya peradaban dibangun. Tapi peradaban yang dibangun Rasulullah itu hanya 23 tahun. Alasnya dibangun di Makkah 11 tahun, 12 tahun dibangun di Madinah. Lah maka kalau masjid ingin menjadi pusat peradaban, mengembalikan peradaban terbaik, syaratnya harus meniru Rasul dalam mengelola masjid. Rasulullah itu memfungsikan masjid. Satu, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka tidak boleh orang terhalang untuk bertemu Allah kapan saja. Maka syaratnya masjid harus terbuka, tidak dikunci, malam hari lampunya terang benderang. Itu sejak zaman Nabi begitu. Saya tidak tahu kalau sekarang ada malam, masjid pintunya dikunci, lampunya mati, itu Nabi siapa yang diikuti, saya nggak tahu. Itu tidak hanya dari zaman Nabi dulu sampai hari ini. Panjenengan datang ke Kuba, ke Madinah, ke Makkah, Masjidil Haram. Kalau malam hari itu bangunan yang paling terang benderang itu masjid-masjid itu. Bukan tokonya, masjidnya. Di sini orang jual buah, lampunya terang benderang, masjidnya sudah gelap. Coba. Saya mau tanya, pengurus masjid yang mematikan lampu sesudah Isya dan mengunci pintunya itu dalilnya apa? Itu namanya bukan masjid, namanya musola, hanya tempat sholat. Jadi dibuka saja, kalau mau sholat dikunci lagi sudah sholat. Itu belum namanya masjid, sekalipun besar sekali namanya musola besar itu. Di negeri yang nikel, tembaga, emas, batu bara, semua kekayaan alam dan kesuburan tanahnya ini, masih banyak orang hidup miskin, masih banyak orang berputus asa. Karena Pak, sholatnya belum benar, yaitu belum berjamaah dalam sholat wajib di masjid. Masih sedikit yang berupaya menjadi pemakmur masjid. Marilah kita lebih bersungguh-sungguh, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ajak untuk menjadi ahli jamaah 5 waktu di masjid.
memakmurkan masjid, insya Allah Indonesia akan terang benderang. Pengurus masjid itu jangan hanya mikir uangnya masjid tuh nanti bangun ini bangun, enggak, bahagiakan jamaahnya, nanti gampang itu yang lain. Nah itu, kemudian jangan sampai ada orang susah, hindarkan kesusahan masyarakat. Ada yang meninggal tidak punya biaya penguburan tuh, ada kotak infak di situ, kita bantu ya. Ada yang mau buka usaha modalnya tidak ada, kita bantu dan lain sebagainya. Itulah memakmurkan masjid itu sehingga ukurannya jamaah sholatnya banyak ya. Yang kedua, jumlah pembayar dan nilai zakat yang dikumpulkan banyak. Dan yang ketiga, semakin banyak menyelesaikan problem masyarakat. Ternyata kalau kita bergerak, duit itu mengalir, datang. Yang penting apa? Pokoknya siapapun yang iktikaf di Masjid Raya Al-Falah, full semuanya makanan kita siapkan. Supaya apa? Dia fokus dan dia senang. Bahkan dokter-dokter datang ke situ semua. Dan tahun kemarin saya menghadirkan imam itu dari Palestina sama dari Yaman. Khusus bulan Ramadan. Supaya apa? Sholat tarawih serata di Masjidil Haram. Saya kemarin merekrut 3 imam. Ya, 1 orang 50 juta. 3 orang tiket PP, makan, akomodasi ya, 50 sampai 80 juta ya. Alhamdulillah kita roadshow-kan di Kabupaten Sragen terkumpul dana lebih dari 1 miliar. Dan dananya semua untuk Palestina. Kita kirimkan untuk Palestina. Jadi ternyata kalau kita bergerak, duit itu mengalir, datang. Yang penting apa? Berani mengambil keputusan. Allah itu maha kaya. Tadi yang saya sampaikan dulu, itu kok bisa dari 12 juta sampai sekarang 1 juta dari mana? Allah yang menggerakkan. Rumahnya Allah, pasti Allah yang akan mencukupi. Itu sudah pasti.